Halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu, 12 November 2025, hari yang cukup menarik, IHSG masih tahan, dan seperti biasa, nanti kita masuk IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-narik. Sebelumnya, buat Anda mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cara tinggal klik link sosial base deskripsi, dan Anda bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan setelah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau sudah waktu. Lalu jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari di cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang ingin bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang publik yang gratis, bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Jadi deskripsi video ini akan ada link Telegram, teman-teman bisa gabung langsung ke publik yang mana itu gratis alias free. Tapi bagi teman-teman, nah itu nanti sesekali juga akan ada view saham, stock pick, watchlist, discuss, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga. Caranya teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mau mendaftar, tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ya, ikuti langkah-langkahnya, dan kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi aja. Kalau misalkan teman-teman ada kendala, gagal submit, atau misalkan sudah submit tapi belum di-invite, bisa hubungi Telegram @ccsadmin. Nanti akan dibantu secara manual, seperti itu. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens, baik dari stock pick, watchlist, terus juga discuss, dan lain sebagainya. Ada stock pick day trade, swing trade, view saham, dan lain sebagainya. Tuh yang pengen ke Telegram, tapi bagi teman-teman yang mungkin pengen stay di YouTube, tidak menggunakan Telegram, atau pengen trade dengan lebih santai, teman-teman bisa subscribe CCS YouTube Membership ya. Caranya teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham versi desktop, itu bisa via komputer ataupun laptop. Nanti di sebelahnya subscribe akan ada tulisan join. Klik join dan selesaikan administrasinya. Atau klik yang ini ya, ada our member ini. Di yang paling kanan ini ada join, tinggal diklik aja. Lalu pilih salah satu programnya. Nah, teman-teman akan bisa mengakses member only videonya cuan-cuan saham. Isinya apa? Jadi isinya adalah stok kontennya di setiap hari Minggu. Jadi di setiap hari Minggu nanti akan ada konten spesial ya untuk member only video. Nanti teman-teman akan mendapatkan update market secara eksklusif, itu satu. Terus yang kedua, nanti juga akan ada stock pick saham 1-3 saham yang akan saya kurasi secara ketat, baik dari fundamental, teknikal, maupun bandarmologinya untuk saham-saham tersebut. Sudah jadi trading plan, tinggal dieksekusi aja dan tinggal disesuaikan dengan budget sizingnya, seperti itu. Terus juga akan ada update jurnal trade kita ya di YouTube membership ini. Jadi untuk plan-plan yang sudah kita call, kita review, dan akan kita update secara berkala di konten YouTube membership juga, seperti itu. Jadi yang pengen gabung ke yang Telegram silahkan, mau subscribe yang YouTube silahkan, dua-duanya juga silahkan. Nah, itu tadi beberapa add-ons-nya ya. Dan kebetulan untuk di bulan November ini cuan-cuan saham buka kelas saham batch yang kedua. Jadi kemarin di Oktober itu ada kelas saham batch 1 ya, yang mana itu full package-nya itu kita belajar teknikal dan juga bandarmologi ya, itu di Oktober kemarin. Dan di November ini kita buka batch yang kedua ya. Ini menjawab permintaan teman-teman juga, karena teman-teman juga pada minta, Mas ajarin technical analysis, buka kelas dan lain sebagainya, maka kita lanjutkan untuk batch yang kedua. Kalau teman-teman mau lihat postnya, bisa buka yang di post ini ya, YouTube cuan-cuan saham, lalu setelah itu klik yang post dan bisa scroll yang ini ya. Ini ada flyernya untuk CCS kelas saham. Tapi kalau misalkan mau mendaftar, nanti tinggal klik Google Form yang ada di post tersebut, seperti itu. Nanti akan nyambung ke Google Form, dan ini adalah silabus
atau apa yang akan kita pelajari ketika besok kelas berlangsung. Dibagi menjadi 3 sesi ya. Sesi 1 itu basic, pengantar dan dasar analisa teknikal. Terus sesi kedua itu intermediate ya, trading plan dan manajemen resiko. Itu nanti akan diisi oleh CCS Team, Mas Andika yang kemarin live bareng saya di hari Sabtu ya. Terus yang ketiga itu advance, belajar Elliott Wave dan juga bandarmologi oleh Mas Andika juga, seperti itu. Isinya ini, yang pertama jelas pengantar analisa teknikal, jenis grafik, volume, istilah-istilah, lalu habis itu kita juga mulai praktikal, ada market structure, trendline, support resistance, chart pattern, dan lain sebagainya. Yang kedua ada beberapa indikator yang kita pelajari. Terus juga cara mengeksekusi trading plan ya, mitigasi sebelum ekspektasi, manajemen resiko, manajemen ekspektasi, trading plan, money management dan psikologi trading. Lalu yang paling advance itu akan belajar tentang Elliott Wave, Fibonacci dalam Elliott Wave dan juga akan belajar tentang bandarmologi. Apa itu bandarmologi, bagaimana cara kita mengikuti, mengakses, memanfaatkan infonya dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi yang pengen bergabung untuk yang kelas saham CCS itu bisa klik info yang tadi di YouTube Cuan-Cuan Saham. Kita start besok Minggu ya, itu tanggal 16 November pendaftaran saya buka sampai besok Jumat tanggal 14 November ya. Nanti tinggal ikuti langkah-langkah di form aja dan ya tinggal submit. Nanti akan segera di-invite ke grup kelasnya. Seperti itu. Kalau ada kendala sama tinggal hubungi aja @ccs-admin dan ya harapannya output setelah teman-teman bisa ikut kelas ini, yang pertama at least bisa menganalisa, yang kedua bisa mulai trading praktikal ya. Terus yang ketiga ini kalau untuk sampai advance ya itu bisa ilmu lebih lah bahasanya sampai ke bandarmologi kayak gitu. Dan nanti juga akan ada praktikalnya juga di kelas tersebut. Oke, kita masuk ke IHSG di mana hari ini IHSG naik 0,26%. Candlenya tidak terlalu bagus dan ya so far transaksinya masih gede ya. Ini juga sebenarnya indikasi yang agak kurang bagus. Di pucuk transaksinya gede-gede. Cuman ya lagi-lagi ini indeks. Jadi ya kalau mungkin ini saham ya agak kurang oke ya. Cuman karena ini indeks kumpulan dari ribuan saham di Indonesia, jadi ya akan ada balancing lah. Ada yang naik, ada yang turun, transaksi kemana dan lain sebagainya. Seperti itu. Untuk IHSG karena pergerakannya belum terlalu signifikan, jadi ya kita masih mempunyai view yang sama. Yang jelas selama tidak jebol yang 8330, IHSG masih akan terus konsolidasi di atas. Apakah bisa lanjut Mas? Ya bisa kalau dia breakout all time high. Tapi kalau misalkan dia jebol 830, ada potensi terbentuk sebuah pattern falling wedge, itu reversal ya. Dan ya, ada potensi dia koreksi mungkin around 8150 atau bahkan ke sekitar 8050 lagi. Itu kalau jebol dari 8300. Triggernya di 8300 dan mungkin bisa pakai closingan seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau terbantu ya, kita bisa menggunakan mencari divergen. Kalau dari daily sebenarnya udah bagus karena divergennya sudah break ya. Ini nanti ketika dikasih koreksi pun itu adalah kesempatan untuk beli ya. Kalau memang dikasih buy on weakness atau kayak lagi, itu kesempatan untuk beli untuk next nanti kembali swing high seperti itu. Tapi kalau kita cek di intraday untuk mencoba mencari divergennya ya, kita coba ke 4 jam. 4 jam sebenarnya sehat-sehat aja ya. Ini Ini harga nih ya. Harganya ke atas, indikatornya juga masih ke atas. Ya. Kalau kita cek ke 1 jam, ini ya ada divergen di 1 jamnya dia. Terus gimana Mas? Daily nggak ada, 4 jam nggak ada, 1 jam kok ada. Ya semakin besar time frame itu akan semakin kuat. Tapi ya semakin kecil time frame ya itu juga akan semakin lemah. Seperti itu. Jadi ya kalau memang terjadi konfirmasi yaitu IHSG jebol low ini ya. Ini dia low-nya di 8330. 8338 lah ya, kita buletin 8300 sekalian lah. Maka IHSG akan punya short term reversal karena dia punya high, low, lower high, lower low. Itu kalau jebol 8330. Lah kalau besok dia breakout Mas ya sudah bablas seperti itu. Indikasi awalnya mana? Itu ketika dia break yang di sini ya. Ini 8443. Kalau misalkan IHSG besok break 8443, maka akan ada break of structure, koreksinya buy on weakness dan kembali higher high ya. Jadi mungkin kalau kita buat area, kita pakai yang stock bid aja deh biar coret-coretnya nggak terlalu banyak yang di yang di sana.
Kalau kita buat area, maka kita mungkin bisa asumsikan ISG ini sedang akan menentukan arah. Ya. Nih, antara high-nya di sini, low-nya di sini. Tuh, kalau besok dia break atas, itu cakep, buy on weakness lalu higher high lagi. Tapi kalau dia jebol bawah, koreksi terlebih dahulu. Kecenderungannya yang mana, Mas? Jujur saya 50-50, ya. Ini masih bisa terjadi dua-duanya. Mungkin kalau teman-teman yang bisa Elliott Wave, ya, itu kalau dari tim saya sih ada kecenderungan untuk dia terkoreksi terlebih dahulu. Seperti itu. Cuman ya kita tunggu konfirmasinya aja di 8330 ini apakah ISG jebol atau tidak. Karena ya so far kalau kita perhatikan ada yang koreksi tapi selalu ada yang cover. Kayak contoh kemarin ya, marketnya koreksi, grupnya Pak PP. Tapi yang cover siapa? Grupnya Pak Bakri. Hari ini koreksi lagi, yang cover siapa? Malah IDX Finance dan lain sebagainya. Jadi ya selama belum ada konfirmasi, kita masih akan oke-oke aja di situ. Tapi ya kalau misalkan ada konfirmasi, maka batasi resiko. Dan ya kita juga tidak akan ada pergerakan yang signifikan ya, karena marketnya juga nggak kemana-mana. Most likely sahamnya juga nggak kemana-mana. Kecuali mah dia udah turun, itu biasanya nanti naiknya kencang lagi. Jadi memang sebenarnya turun pun juga nggak jelek, tinggal batasi resiko aja. Seperti itu. Oke, untuk ISG 8330 kuncian saat ini. Kita langsung masuk beberapa saham pilihan, kita bahas yang top value seperti biasa. Bumi kemarin udah kita bahas ya. Kalau teman-teman cari view-nya Bumi bisa cek video kemarin aja. Saya pengen bahas BRPT. Ini juga transaksi terbesar kedua hari ini ya. Dimana dia naik cakep, intraday-nya juga ada potensi continuation itu. Di mana dia naik 7,08%. Candlenya solid, volumenya juga terlihat bagus. Ada volume spike dari BRPT. Terakhir BRPT dia koreksi setelah kemarin di sini ya, puncak di 4.500, lalu dia koreksi bottomnya sampai 3.100. Saya sih sebenarnya spek dia bottomnya di 3.000 ya, cuman ternyata market berkata lain, dia rebound di 3.100 itu pada EMA 50-nya. Nih, dia bertahan di EMA 50 dan sekarang sudah mulai kembali menguat lagi seperti itu. Terus sekarang view-nya gimana Mas? Ini sebenarnya mirip kayak Bumi ya, BRPT ini. Bumi sebelum kemarin breakout. Ya, Indian view-nya sama, dia akan tetap menentukan arah dulu. Kalau kita perhatikan hari kan dia sudah higher high ya, maka ada konfirmasi low, high, higher low, higher high, dan ya kita asumsikan kita bisa tarik sebuah uptrend channel di sini. Tuh. Dan dia pun juga baru kejedot upper uptrend lainnya. Maka kalau misalkan besok dia koreksi, itu sesuatu yang sangat wajar dan bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. 3.700 support BRPT saat ini. Ya, itu support 1, support 2-nya di sekitar 3.600 dengan SL di bawah 3.480. Ini juga kemarin udah kita bahas di live ya, spill-spillan view besarnya seperti itu. Cuman kalau misalkan dia besok nggak koreksi alias slope-nya menguat, ya sudah bisa bablas kayak Bumi juga kayak gitu. Terus kemana Mas kalau misalkan besok dia menguat? Terdekat di 3930 itu ada area pullback-nya Fibonacci 0,618 sampai 0,786 itu di 4180. Kalau bablas lagi next-nya 4530 dan kalau all time high targetnya 5700 sampai 5200 seperti itu. Ada potensinya Mas ya, semua bisa terjadi di market ya. Dia bablas juga bisa, ini jadi bearish flag terus turun pun juga bisa. Nih ya. Tiang, bendera, terus turun itu juga bisa, semua bisa terjadi di market. Yang penting sama pesannya batasi resiko aja, seperti itu. Mungkin namanya sekarang TS atau SL di bawah 3.400 ya. Selama nggak jebol area tersebut, view-nya BRPT masih yang cenderung bullish. Kalau kita ngomongin tren juga dia masih sangat bullish, jadi ya trend is your friend until it bends. Jadi ya saya rasa besar chance-nya untuk dia naik lagi bahkan kembali all time high seperti itu. Tarikan terakhir pun juga tidak ada bearish divergence ya. Jadi ya sebenarnya BRPT ini sehat-sehat aja. Dan hari ini volume spike-nya juga bagus, maka dari itu ada potensi ada kelanjutan kenaikan dari BRPT. Yang penting jangan sampai FOMO. Kalau misalkan mau kejar, cari average yang bagus ya. Misalkan besok dia kejedot, turun itu baru buy on weakness. Nah kalau bablas terus gimana Mas? Ya berarti HK, tinggal cari setup di intraday seperti itu. Support sekarang ini 3.700, nextnya baru 3.600 dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kita lihat transaksinya untuk hari ini BRPT ini ya masih sehat di EMA 50-nya. Kita lihat transaksi hari ini terjadi
normal, big normal, ya cenderung netral lah ya di si BRPT ini. Kalau kita lihat sebenarnya bayarnya cukup bagus, LG, YB, AK, CC dan seterusnya. Sellernya pun juga bagus, XC, NI dan lain sebagainya. Cuman ya ini ada HP di kanan ini sedang memberikan liquidity ya. Jadi ya biar volumenya gede dikasih barang lah sama dia. Ya indikasi kenaikan yang bagus ini BRPT. Kalau ada koreksi bisa cari buy on weakness saja. Jadi ya salah satu watchlist kalau memang nanti marketnya dikasih koreksi. At least sudah ada konfirmasinya. Kalau kemarin kita masih spekulatif, dia udah break dan lain sebagainya, sekarang sudah punya higher high. Jangan FOMO dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk BRPT kita lanjutkan. Saya pengen coba cek. Inet kemarin sudah saya bahas ya. Kalau teman-teman cari view-nya Inet bisa cek video kemarin aja. Dewa, aduh ini ya dia udah kena target sih. Terus habis ini kemana ya saya juga belum tahu. Yang jelas ada potensi retrace terlebih dahulu. Kalau teman-teman cari view-nya Dewa itu masih on track ya. Bisa cek video 2 atau 3 hari yang lalu, saya lupa. Saya udah bahas Dewa. Oh ini, tanggal 11 saya bahas, tanggal 10. Tanggal 10 saya bahas Dewa ya. Ketika dia di pucuk, breakout, udah kena target 444 sampai 470. Tuh, jadi ya jangan apa ya. Ya, itulah. BBCA kemarin udah kita bahas, Bank Mandiri pergerakannya belum signifikan. Tins ini juga cakep, habis ngerapiin rising wedge ya, ada potensi lanjut dia. Ya, kita update aja deh view-nya Tins deh. Ini juga salah satu stock pick di grup CCS Premium maupun YT juga. Oke, kita bahas Tins, di mana hari ini dia naik 2,32%. Candle-nya cukup bagus ya, shadow-nya panjang, mengindikasikan buyer-nya masih ada, dan volumenya juga terlihat besar transaksi hari ini. Dia rebound dari EMA 20-nya, dan ya, ada potensi dia akan melanjutkan higher high. Terakhir, Tins kita bahas ketika dia kemarin berpotensi membentuk yang namanya continuation pennant di sini ya. Tapi yang agak kurang enak adalah dia breakout-nya kurang kuat ya. Volumenya kecil-kecil, tidak terlihat momentum yang bagus, dan terbentuk sebuah pola rising wedge, disertai juga dengan bearish divergence. Maka koreksi adalah suatu yang wajar, dan ya 2750 ada support dari Tins. Terus sekarang gimana mas? Dia udah sehat nih? Ya sudah, selama dia tidak jebol 2750, Tins arahnya sudah ke atas lagi ya, nih. Either itu dia ke, kalau target terdekat sih 3250, lalu nextnya di 36, 38, 4000 ke big view-nya, seperti itu. Untuk Tins ini masih oke ya, selama dia tidak jebol yang 2750, arahnya masih ke atas. Bisa di spare bahkan sampai 2700, kalau misalkan bisa ada jemputan kedua ya, itu bakalan menarik. Biasanya sih kalau yang bentukan kayak gini, biasanya itu bikin mangkok dulu. Jadi ya ada potensi ya, nggak tahu juga besok kalau misalkan bablas ya sah-sah aja, tapi kalau misalkan dia koreksi sekali lagi itu biasanya melandai di supportnya, baru habis itu dia menguat, seperti itu. Perhatikan 2750-nya aja, selama tidak jebol arahnya masih oke, karena dia punya higher high, ini adalah higher low, dan selanjutnya dia akan breakout 3200 untuk membentuk higher high lagi. Seperti itu. Selama masih bullish masih oke. Kita lihat transaksinya hari ini sudah diburu oleh retail ya. Tapi kalau kita track ke belakang, akumnya masih bagus, belum bergeming sama sekali. Dibandingkan dengan akumnya masih belum signifikan sama sekali. So far so good. Ikuti price action-nya dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Untuk Tins kita lanjutkan. Saya pengen coba cek BBRI kemarin udah kita bahas ya. Goto, wah cakep banget ini, cari buy on weakness. Teman-teman kalau cari view-nya Goto, bisa cek video kemarin aja. Jangan lupa pasang alarm itu, kalau besok dia lanjut koreksi. BRMS, bahas gak nih? Belum deh, belum pengen bahas BRMS saya. PTRO belum, masih uptrend. Raja, kemarin udah kita bahas ya. Ini dia sedang koreksi. Masih on track, bisa cek video terakhir aja. CDIA ini juga masih on track. Ya memang kayak gini ya teman-teman ya. Ketika tidak ada pergerakan, ya jadinya dia cuman belum ada update view juga. Kayak gitu. Masih di situ-situ aja lah bahasanya. JAR, kita bahas JAR. Boleh deh. Ini ada spike, volume, dan lain sebagainya. Kita bahas JAR, di mana hari ini dia naik 2
12,32%. Candlenya sih tidak terlalu solid ya, dan volumenya tapi terlihat cukup bagus dari si jar ini. Ini dulu pernah saya view ketika di bawah ya, jar ini. Memang dia punya pergerakan yang sedang cakep lah. Ini sering biasa disebut diamond atau apapun itulah. Yang jelas itu bahkan saya share di grup publik itu dulu ya. Nih di bulan-bulan saya balik ke market itu kan bulan Juni ya, Juni Julian lah tuh ada di grup publik bahwasannya ya kalau dia breakout bablas kencang kayak gitu. Itu untuk big view-nya. Cuman kalau kita perhatikan kemarin ketika dia naik pun di bulan Oktober agak kurang bagus candle-nya ya. Tapi apakah masih bisa naik? Kalau saya lihat potensinya masih ada sebenarnya dari jar ini untuk kembali all time high ya. Cuman ya lagi-lagi potensi ya, jangan sampai gara-gara wah CCS bilang jar mau all time high lagi, hajar kanan, jangan juga seperti itu. Tetap batasi resiko. Nah, ini view weekly-nya juga sudah mulai menarik dari koreksinya. Ini mungkin lebih kelihatan di daily. Kalau ini ya, nih di daily dia sudah mulai melandai ya. Di sini dia koreksinya kuat, ARB berjilid-jilid ya. Anggaplah kita buat sebuah slope ya atau kemiringan. Di sini kan dia kenceng nih, sellernya kenceng, gak ada perlawanan sama sekali. Nah, ini dia mulai sudah melandai. Tuh. Artinya apa? Ya kita bisa asumsikan, yang pertama sellernya mulai reda, itu satu. Yang kedua, buyernya mulai muncul, itu yang kedua. Seperti itu. Nah, another view juga, kalau misalkan kita tarik Fibonacci dari bawah sini ya, 26 sekian, sampai pucuk 259. Jar pun juga sudah masuk ke area buy on weakness, itu di 3600 sampai 3150 seperti itu. Kalau kita asumsikan dia sudah tidak lower low lagi karena dia juga ada break of structure, ketika dia break dari area 3770 maka sudah bisa taruh stop loss di bawah 3370. Terus pertanyaannya pasti habis ini jar kemana mas? Nah kita bisa tarik Fibonacci juga dari atas ini yang sudah di sebenarnya yang sini juga udah break sih. Tapi kita tarik yang sini dulu aja, yang moderate dulu ya. 5950 sampai bawahnya kemarin di 3370. Dan ya ini adalah beberapa resist dari si jar. Simpelnya kalau mau dibuat trading plan ya tinggal cari entry-nya, stop loss-nya di bawah 3380. Cuman perlu diingat ini saham sangat volatil, kalau teman-teman belum bisa mengeksekusi lebih baik cari yang lain aja. Targetnya di berapa? Pullback dulu 4780 itu. Jar akan bagus kalau dia break yang 5925. Kenapa? Karena dia punya higher low lagi. Low, high, higher low, higher high. Targetnya di sekitar 8400 atau dekat-dekat area all time high-nya. Apakah bisa ke sana mas? Kalau saya lihat chance-nya ada. Cuman yaitu jangan lupa dikawal dan jangan lupa selalu batasi resiko. Jangan sampai karena saya bilang wah jar view-nya bagus, besok hajar kanan dan lain sebagainya, jangan. Kelihatan banget ya, ini bandarnya memang suka cari stop loss lah. Nih. Pasti kalau retail kan ini entry di sini, stop loss di bawah 3440, jebolin dulu, baru habis ini ditarik ke atas seperti itu. Besok banyak yang HK pasti pada kejar, turunin dulu, bikin buy on weakness, baru habis itu higher high lagi seperti itu. Jangan sampai FOMO ya, masuk di area yang bagus dengan plan yang solid dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Itu untuk jar ya, selama tidak jebol 3370 arahnya sudah oke. Kalau kita lihat transaksinya sudah tidak disertai dengan distribusi, ya mungkin ya ini tarikan terakhir. Jadi ya sudah disertai dengan distribusi juga. Batasi resiko aja. Itu untuk jar, kita lanjutkan. Saya pengen coba cek WiFi kemarin udah kita bahas ya. Kalau cari videonya WiFi bisa cek video beberapa hari yang lalu. Brand ini besok siap-siap jebol ini kayaknya. Ya sponsored by brand lah ini kalau besok market koreksi. Apa nih? Astra juga belum berhasil break area pullback-nya. Bufa masih lanjut. Koin ini cakep sebenarnya. Dia bisa continuation. Targetnya bagus. Saya juga ada barang. Janganlah jadi pom-pom nanti. Aman ini ya udah kita bahas, selama tidak jebol 6750 lah masih boleh di hold. Kalau jebol jangan disayang-sayang ya, wajib out. Telkom, kita update kah Telkom?
Ternyata belum closing di atas 3.600 ya. Masih tanggung jadinya posisinya. Belum deh. Antam komen dah kita bahas, bottomnya belum kelihatan. Ini juga di SSI ini hati-hati ya teman-teman ya. Jadi kalau marketnya koreksi ya kayaknya sponsornya itu brand sama DSSA. Saya yakin sih nggak banyak yang punya barang ya DSSA ini, jadi nggak pengen saya bahas. Cuman ya ini bisa dijadiin apa ya, semacam indikator leading lah. Tuh, kalau misalkan dia jebol, kalau tadi kan brand kan view-nya udah kurang enak ya. Terus kalau misalkan dia jebol juga dari 78.000-nya ini, itu bisa nutup gap dia ke 67.000. Head and shoulder ya, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Seperti itu. Jadi ya batasi resiko aja. Ratu view-nya mirip Raja sih. Nggak usah saya bahas dulu deh. Tapi akumnya lumayan hari ini. Beda ya, beda nasib sama Raja. Ya mungkin Raja udah masuk, Ratunya belum. Saya pengen bahas Adaro, Toba. Adaro aja deh. Kita coba cek Adaro ya, yang hari ini juga agak lumayan transaksinya. Oke, hari ini Adaro 0,77%, candlenya so-so, tidak terlalu solid, dan volumenya juga belum terlalu besar. Sebenarnya tadi kalau kita lihat di running trade, Adaro ini ada mulai istilahnya tuh uget-uget. Uget-uget itu gimana? Uget-uget itu mulai ada pergerakan, ya. Itu dari si Adaro. Nah ini juga sebenarnya pernah saya bahas secara komprehensif ya. Dan sekarang dia juga baru di persimpangan jalan. Kalau ngomongin big view, Adaro ini sebenarnya kemarin di 1600 baru di area yang sangat bagus. Kenapa? Karena yang pertama dia kena neckline reversalnya. Inverted head and shoulder. Reversal di tahun 2021 ya, habis dam COVID. Terus commodity super cycle dia inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, shoulder kanan, breakout, bablas ya. Terus dia belum pernah retest, akhirnya kemarin tersentuh di 1600 dan merespon area tersebut. Kalau kita lihat di monthly bahkan ya di bulan Oktober kemarin dan juga di bulan April, kita bisa asumsikan Adaro ini masih merespek area 1600. Karena ya ada yang cover, ini juga ada yang cover lagi. Dan ya coveran di Oktober ini terlihat cukup serius lah kalau dibanding bulan April kemarin. Ini kan volume reboundnya kecil ya, rebound kecil, sell on strength, turun lagi. Nah kalau ini reboundnya lumayan nih, bulan Oktober kemarin itu di monthly-nya. Another view juga sebenarnya kalau kita ngomongin big view-nya Adaro ya, dia itu juga baru di uptrend channel. Uptrend line. Nih ya, nih. Kalau kita tolerance ya, pakai shadow ke shadow, nih dia baru di uptrend channelnya. Maka sebenarnya kalau misalkan ini dijadikan setup swing, ya targetnya jauh. Bisa ke berapa nih? 6075 mungkin bisa juga. Cuman ya sebelum ke sana ya banyak area yang harus dilewati ya. Apalagi kemarin dia yang habis spin off AADI itu di November 2024 itu kan meninggalkan supply yang sangat besar dari si Adaro ini. Seperti itu. Ya simpelnya kalau kita ngomongin big view, mau cari target besarnya ya. Tuh, kita bisa tarik Fibo aja dari atas sini. Dan ini sebenarnya sudah break kalau yang dari atas ini. Sampai bawah kemarin di 1600. Nah, ini adalah beberapa resist dari Adaro. Terdekat di 2020 ya, nextnya 23. Terus 26 atau 25 itu. 26, 2600 baru 2940. Itu kalau ngomongin big view-nya dari si Adaro. Cuman saat ini Adaro masih belum break dari downtrend line-nya juga ya. Seperti biasa, dia di sini sellernya kenceng, ngebut ya, jebret 1 bulan turun berapa persen tuh? 42% Adaro itu. Atau kita pakai yang lebih kecil aja lah, kita ke weekly biar kelihatan ya. Nih. Di sini dia sellernya kencang banget. Di sini dia mulai melandai. Dan di sini dia terlihat mulai menyamping. Ya sign of bottoming dan reversal yang sehat sih. Memang prosesnya lama ya, butuh diakum, dikumpulin, ngabisin seller dan lain sebagainya. Cuman ya kalau breakout arahnya harusnya bagus seperti itu. Nah, tadi kita punya resist di 2020 sampai 2050 dan itu resist yang cukup kuat ya. Karena itu ada Fibonacci 236
Tuh. Dan ditambah kemarin ada hike bulan Juli 2025. Ini dividen trap itu ya, kalau nggak salah ya. Dan ya, sebenarnya bakalan cakep banget kalau Adaro ini break dulu 2050-nya. Ini kan ada 2050 ya. Misalkan besok dia break 2050, kejedot 2100, terus turun, nah itu bisa buy on weakness, pakai konfirmasi. Itu bakalan suatu yang sangat menarik. Cuman kalau misalkan dia gagal break 2050, maka bisa aja dia bikin inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Intinya buy on weakness-nya masih belum ada konfirmasi selama belum break yang 2050. Maka dari itu kuncian sekarang adalah 2050. Itu penentuan dari Adaro. Ditambah di sana juga supply-nya banyak 2050 ini ya. Ini sebelumnya juga ini support, breakdown, gap, terus retest, kena uji sekali masih ada guyuran. Nah, ini baru mau diuji yang kedua. Ini kan sebenarnya dia pernah uji ya, Oktober 30 kemarin tuh. 31 Oktobernya sellernya keluar, masih di short. Nah, ini dia bakal uji satu kali lagi. Kalau dia berhasil break yang 2050, harusnya cakep seperti itu. Nah, untuk saat ini, Adaro ini punya potensi ya. Dia membentuk sebuah pattern continuation bullish flag ya. Dimana ini tiangnya, lalu ini benderanya. Dan ya, sama kayak di sini ketika kemarin kita bahas di bawah ya. Dia break, ini ada break high, break structure ya. Lalu dia retest, higher high lagi, dia juga break structure lagi, retest. Nah, apakah akan terjadi higher high lagi? Kita belum tahu. Yang jelas, kalau Adaro berhasil break 2010, itu awal yang bagus. Loh, katanya 2050, kok 2010? Karena 2010 adalah high 30 Oktober. Maka dia punya sebuah higher high, seperti itu. Dan most likely ketika 2010-nya break, maka dia juga akan melewati 2050 dan berpotensi untuk nutup gap dulu di 2100, seperti itu. Kalau kita pakai Fibo untuk mencari target higher high-nya, kita bisa tarik dari atas sini sampai ke bawah. Dan ya, target higher high-nya sementara ini 2080 sampai 2120. Itu syaratnya adalah dia break 2010. Seperti itu. Cukup menarik kalau kita lihat clue-nya ya. Siapa tahu dia break, dikasih, konfirmasi, nanti retrace baru buy on weakness lagi. Untuk sekarang selama dia tidak jebol 1855 arahnya masih ke atas. Beda cerita kalau ternyata plot twist ya, besok dia putar balik karena tadi kejedot downtrend line, terus jebol 1850-nya ya sudah, nggak jadi view bullish-nya, malah jadi double top 1, top 2, seperti itu. Jadi ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kita lihat transaksinya, sebenarnya Adaro ini kalau kita lihat pakai indikator bandar value tidak terlihat adanya akumulasi. Tapi kalau misalkan teman-teman main ya, ini juga lumayan bagus hari ini Broxum-nya. KI ini TikTok sama LG. LG inventory ya. Dia provide liquidity lah. Ini kan brokernya Pak Boy semua ini. KI, LG sama PD. Kalau kita track dari mana ya? Tadi saya lupa. Anggaplah dari bottom di 19 September. Sini aja deh, 23 September. Ketika ada volume gede ya. 23 September. Maka yang ngumpulin barang ini sebenarnya bagus, Adaro ini. Memang sellernya ada ya, KZ sama BK ini ya kita asumsikan uang pinter lah. Ya dia kena rebalancing, kemarin kan juga habis keluar dari indeks dan lain sebagainya, makanya ngabisin barang. Tapi kalau kita perhatikan ya, walaupun ini netral, sebenarnya akumulasi Adaro ini. Karena sellernya ini XL, XC dan seterusnya. Yang beli, nah ini tadi yang saya maksud nih, PD, NI, KI, LG. Ya, saya nggak tahu NI ini relatednya apa, tapi yang jelas PD, KI sama LG ini Papa Boy semua, brokernya Pak Boy lah. PD itu kalau zaman dulu ya di Saratoga Group, PD itu pokoknya spesial lah tuh. Kalau dia masuk, tapi ya harus dilihat juga ya PD-nya kayak gimana ya. Kalau PD-nya value-nya kecil, average-nya tinggi, bersama dengan retail-retail, lah itu kurang bagus. Tapi kalau PD-nya bentuknya kayak gini ya, akum paling gede, 150 miliar, average-nya 1820, ya average-nya masih pada rendah-rendah sih. Ya nggak terlalu rendah sebenarnya. Tuh.
Ya ini bukan PD sembarang PD lah. Kalau ini saya nggak paham ya. KI sama LG ini juga eh, Pak Boy Tohir related juga ini KI sama LG. LG bahkan kan terima gas sekuritas ya. Itu sekuritasnya beliau sendiri. Ya simpelnya kalau kita punya sekuritas lah, mau dalam tanda kutip goreng saham, apakah mau pakai broker lain, ya mending pakai broker sendiri kan. Cuannya kan dibuat sendiri juga seperti itu. Karena kan gimana juga ada fee brokernya. Ya kayak BBCA lah. BBCA kenapa dia buybacknya pakai SQ, pakai BCA sekuritas? Ya daripada lempar omset ke broker lain kan mending buat broker sendiri. Seperti itu. Another view, mungkin kalau kita tarik trend line ya di sini. Ya, harusnya dia segera menentukan arah sih ini. Either itu breakout ataupun breakdown. Ya, semoga besok dikasih. Karena kalau saya lihat sih tadi mulai manasin mesin ya, Adaro ini. Tuh, either itu dia nanti break atau breakdown. Yang penting sama selalu batasi resiko saja. Untuk Adaro, kita lanjutkan. Itu juga apa nih? Adaro, Toba nanti deh. Kalau ada kaki kedua itu udah menarik harusnya Toba itu. Ini turunnya udah jadi buy on weakness Toba ini harusnya. Gusco, BBNI, Cuan, Java. Java juga cakep ini viewnya. Ini juga salah satu stock pick swing ya di CCS baik di grup maupun di YouTube. Tapi kita entry-nya di sini. Oktober lah. Oktober itu call 9 Oktober kalau nggak salah. Tuh, ikut swingnya, terus udah TP. Ya, ini kemarin pullback lalu lower low juga ada di info juga. Buy and weakness-nya di 1200 juga. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Memang dia tidak sampai 2200 ya, cuman 2300 doang. Apa kita bahas aja? Bahas aja lah. Malah. Oke, kita bahas Java di mana hari ini dia naik 6,36%. Candlenya solid, volumenya juga terlihat sudah bagus. Ini indikasi dari pergerakan bullish ya. Kenapa? Karena dia naik, volumenya menguat, dan candlenya pun juga solid juga. Seperti itu. Terakhir Java, kita punya view adalah dia punya yang namanya ascending triangle. Atau apapun itulah istilahnya ya. Yang jelas dia punya sebuah ascending. Dalam pergerakan bullish dan membentuk sebuah ascending. 1, 2, 3, breakout. Kejedot resist kemarin di 2800 target higher high-nya dan retracement ke 2200 itu adalah uji resisten become support. Yang sebelumnya di sini resist, break, retest dan sekarang sudah direspon menjadi support. Dan ya, Java ini sebenarnya juga selama dia tidak jebol low kemarin yaitu 2260, maka arahnya sudah ke atas lagi. Kalau kita asumsikan dia juga membentuk sebuah continuation, maka ya bisa juga dia besok bablas dari si Java ini. Seperti itu. Dan targetnya seberapa ya setinggi tiangnya ini ya, maka masih jauh perjalanan dari si Java ini. Seperti itu. Nah, another view juga di monthly ya, atau di big view-nya dia sebenarnya akan uji resist terakhirnya dia lah. Ini raja terakhir di 3100. Kalau memang break area tersebut, maka Java all time high dan perjalanannya pasti akan sangat jauh. Targetnya ke berapa? Kalau break 3100, ya kita tarik aja dari atas sampai ke bawah. Nih, 7000. Ya, masih ada satu bagger lah. Kalau break 3100. Wah, CCS bilang Java mau 7000. Ya, jangan langsung HK juga ya. Tetap perlu ada plan-nya dan jangan lupa selalu batasi resiko. Seperti itu. Untuk Java sih, intinya selama tidak jebol yang 2260, dia arahnya masih bullish. Untuk sekarang perjalanannya adalah menguji area 2900 dulu, high-nya di sini ya. Kalau bablas baru 3100. Kalau bablas lagi ya sudah, sky's the limit dan kisi-kisinya tadi itu ya. Seperti itu. Cuman plot twist-nya gimana? Ya plot twist-nya kalau dia lower high ya. Nih. Kita tarik Fibo dari atas sampai ke bawah. Misalkan dia pullback doang sampai 2600 lalu turun lower low, ya sudah nggak jadi. Seperti itu. Jadi ya semua kemungkinan tetap ada. Lah kalau nggak naik ya turun dong. Ya memang benar. Yang penting kita punya view dan dieksekusi dengan trade plan yang tepat aja. Seperti itu.
Dan ya, selama masih bullish harusnya arahnya masih oke. Yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kalau ngomongin support saat ini di sini, ya support satunya di 2400, support 2-nya di 2300. Kita lihat transaksi, kenapa kemarin juga jadi menu ya Japfa ini, karena akumnya bagus. Naik disertai akum, turunnya juga nggak ada distribusi, dan ya arahnya masih cakep, walaupun hari ini ada buangan, cuman tuh ya bahkan buangannya pun juga buangan retail ini. Tuh ya, batasi resiko aja. Masih bagus Japfa ini. Oke, tuntut Japfa apa jangan-jangan mau MSCI juga ini. Sekarang semua yang naik masuk MSCI pokoknya. Apalagi yang kita bahas? Udah hampir 40 menit sih. Kalau ada yang menarik boleh satu lagi. Kalau tidak ada yang menarik tidak usah. Era energi mati Japfa, MSP belum, kemarin udah. INKP, wah kempes, nggak jadi saya bahas. Masih kempes lagi ternyata. Saya kira closingnya solid ya. United Tractor kemarin udah kita bahas. MLPL ini juga sudah mulai bottom. TPIA, SSIA juga mau continuation tuh. MDKA, TB ya sama Pak siapa? Haji Sam ya. Pani. Saya nggak tahu ya. Saya lihat-lihat tadi properti pada kena bantingan loh. Apakah sudah mulai front run? Suku bunga minggu depan nggak turun, ya nggak ada yang tahu juga. Tapi yang paling parah sih Cetera. Kalau Cetera tuh kayak fundamental itu. Ada sesuatu di dalam lah. Tuh yang buat dia turunnya kayak gitu. Kalau yang lain volumenya masih kecil-kecil soalnya. Jadi lebih ke stok, bukan ke sektor bull ini juga cakep. Fast ini juga Haji Sam, Smil, MTech masih oke, view-nya masih on track. Alfamart double bottom, Mayora buy on weakness ini, bisa kalau turun. Udah, mungkin itu dulu aja lah ya. Tadi kita bahas sedikit tapi lama-lama ya. Oke, itu dulu konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara komen dan subscribe. Karena support teman untuk gratis tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.